Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. untuk kita semuanya. Bersama kami dari kelompok kewirausahaan dari kelas D Sangatta, beranggotakan saya sendiri Deden Lukman, kemudian ada Bu Wesmi Kalpatabang, Pak Syahrani, Bu Hairunisa Fitrah. Kami akan membahas tentang kewirausahaan bagi kemajuan di Indonesia. Materi bahasan kita adalah seputar pendahuluan, kemudian wirausaha sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi dan kreativitas dalam wirausaha, wirausaha dalam peningkatan kesejahteraan sosial, tantangan dan peluang dalam berwirausaha, kesimpulan dan ada studi kasus tentang keberhasilan sebuah pondok pesantren di Indonesia dalam mengembangkan wirausaha mandirinya. Silahkan berikutnya mungkin Bu Asni bisa menjelaskan tentang pengertian kewirausahaan. Baik, terima kasih Pak Deden. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berwirausaha mewujudkan kewirausahaan, kreativitas, inovasi, dan kemampuan mengambil risiko untuk menciptakan nilai tambah bagi perekonomian. Di era globalisasi dan perubahan teknologi yang cepat, kewirausahaan menjadi penggerak utama kemajuan ekonomi dan pembangunan sosial. Wirausahawan bukan hanya orang yang memulai usahanya sendiri, tetapi orang yang memiliki visi, semangat, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di sekitarnya. Dalam konteks sosial, pengusaha memiliki peran membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Misalnya, wirausahaan sosial berfokus pada pengembangan solusi inovatif untuk masalah sosial dan lingkungan. Mereka berupaya menciptakan dampak positif melalui upaya yang menggabungkan aspek bisnis dan tujuan sosial. Terima kasih Bu Asni. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang wirausaha sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Pada Pak Syahrani dipersilakan. Baik. Melalui inovasi dan kreativitas, wirausaha dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Menurut data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada tahun 2019 terdapat 64 juta pelaku usaha di Indonesia yang menyumbang sekitar 68% dari total produk domestik bruto (PDB) nasional. Wirausaha dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan. Dengan membuka usaha di daerah yang kurang berkembang, wirausaha dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan dukungan dan fasilitas yang memadai dari para wirausaha seperti akses ke pasar, pendanaan, dan pelatihan kewirausahaan. Terima kasih Pak Syahrani. Berikutnya Bapak Ibu kita akan bahas tentang wirausaha dan peningkatan kesejahteraan sosial. Kepada Bu Nisa kami persilakan. Ya, silakan Bu Nisa. Ya, siap. Selanjutnya, wirausaha dan peningkatan kesejahteraan sosial. Wirausaha dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Dengan menciptakan lapangan kerja baru, wirausaha dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, wirausaha juga dapat memperkenalkan produk atau layanan baru yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif dan efisien. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Terima kasih Bu Nisa.
Selanjutnya kita akan bahas tentang tantangan dan peluang dalam berwirausaha. Kembali kepada Bu Asni, kami persilakan untuk membacakannya. Baik, tantangan dan peluang dalam berwirausaha. Tantangan yang harus dihadapi dalam berwirausaha diantaranya birokrasi yang rumit, kurangnya akses ke modal, dan persaingan yang ketat. Namun, dengan tekad dan strategi yang tepat, tantangan ini dapat diatasi. Salah satu strategi yang dapat digunakan dalam memanfaatkan teknologi. Dalam era digital seperti sekarang, teknologi dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk membantu memperluas jangkauan bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti investor dan mentor juga dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi. Terima kasih Bu Asni. Untuk bahasan mengenai peluang, kami persilahkan kembali Pak Syahrani untuk membacakannya. Baik, peluang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan populasi yang besar menjadikan Indonesia sebagai pusat pasar yang menarik bagi para pengusaha. Selain itu, adanya program-program pemerintah yang mendukung pengembangan wirausaha juga menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan. Dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang, penting untuk memiliki sikap yang realistis dan solutif mengenai tantangan yang dihadapi dan mencari solusi untuk mengatasinya, serta memanfaatkan peluang yang ada dengan strategi yang tepat dapat membantu mengembangkan bisnis dan mencapai kesuksesan. Terima kasih Pak Syahrani dan pemirsa sekalian. Berlanjut kita akan langsung mengkaji dan juga mengambil contoh keberhasilan kewirausahaan di Indonesia. Dalam hal ini contoh kesuksesan kewirausahaan di sebuah pesantren besar di Indonesia, yaitu Pondok Modern Gontor yang berada di Ponorogo, Jawa Timur. Sebagai gambaran umum, bahwa pesantren Gontor adalah salah satu pondok pesantren terbesar di Indonesia. Lokasi kampus pusatnya ada di Desa Gontor, Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Pondok ini memiliki puluhan ribu alumni, 12 kampus Gontor Putra dan 8 kampus Gontor Putri di berbagai daerah di Indonesia. Dan bidang usaha pesantrennya sungguh luar biasa, akan dijelaskan oleh Bu Nisa. Silakan Bu Nisa. Bidang usaha pesantren. Gerakan ekonomi di Pondok Modern Gontor telah dimulai sejak tahun 1970. Ketika dibuka dimulai dengan usaha penggilingan padi. Dalam perkembangannya, unit usaha kian bertambah yang kemudian digabung dalam satu wilayah, yaitu Koperasi Pondok Pesantren Latansa. Adanya Kopontren merupakan salah satu bukti pengamalan jiwa kemandirian yang terkandung dalam panca jiwa pondok modern. Artinya, dalam pembiayaan, pondok tidak tergantung pada belas kasihan pihak lain. Karena itu, pondok mendirikan usaha yang dikelola oleh para guru dan santri. Hasilnya untuk menunjang proses pendidikan dan pengajaran. Terima kasih Bu Nisa dan pemirsa sekalian, bisa kita lihat begitu banyak unit usaha yang dimiliki pesantren Gontor, dari mulai penggilingan padi yang dibangun di tahun 1970 di Desa Gontor sampai data terakhir ada di sini, yaitu es krim yang dibangun di 2012 di Desa Gontor sendiri. Dengan demikian, begitu banyak usaha yang dilakukan oleh pondok, melibatkan guru dan juga para santrinya, mulai dari penggilingan padi, percetakan, toko buku, toko alat olahraga, dan lain sebagainya. Sungguh luar biasa. Apa saja kira-kira rahasia daripada
keberhasilan Gontor dalam mengembangkan kewirausahaannya. Silakan Bu Asni mungkin bisa menyampaikan hal ini. Ya, di karakteristik bisnis pesantren Gontor dikelola dengan 4 cara, yaitu pertama dengan melakukan perencanaan atau planning berbasis nilai pondok, yang kedua pengorganisasian atau organizing berbasis kaderisasi, yang ketiga kepemimpinan kolektif transformatif, dan yang keempat yaitu total quality control. Selanjutnya, rahasia sukses kewirausahaan di pesantren Gontor. Untuk 3 hal ini kembali pasti mungkin bisa dibacakan, Bu. Baik, jadi rahasia yang membuat kewirausahaan pesantren Gontor ini sukses, yang pertama yaitu terlihat melalui visi dan misi yang jelas, yaitu Pondok Modern Gontor memiliki visi dan misi yang jelas dalam menjalankan bisnisnya. Visi yang kuat membantu dalam membimbing arah strategis bisnis dan memberikan tujuan yang jelas bagi semua orang yang terlibat. Yang kedua, pemimpin yang visioner. Pemimpinan yang visioner sangat penting dalam merancang strategi bisnis dan menginspirasi tim untuk mencapai tujuan bersama. Pondok Modern Gontor dipimpin oleh para tokoh yang memiliki visi jangka panjang dan keberanian untuk mengambil risiko yang terkendali. Yang ketiga, fokus pada kualitas pendidikan. Pondok Modern Gontor terkenal dengan kualitas pendidikan yang tinggi. Fokus pada pendidikan yang berkualitas, memberikan fondasi yang kuat bagi siswa, dan membantu mereka dalam membangun kepercayaan diri dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan di dunia bisnis. Terima kasih Bu Asni. Untuk selanjutnya Pak Farani bisa melanjutkan Pak penjelasannya. Baik, lanjutan rahasia kesuksesan kewirausahaan pesantren Gontor. Yang keempat, kombinasi pendidikan agama dan formal. Pondok Modern Gontor berhasil dalam mengintegrasikan pendidikan agama yang kuat dengan pendidikan formal yang komprehensif. Hal ini membantu siswa untuk memiliki pemahaman yang holistik dan perspektif yang seimbang dalam menghadapi tantangan bisnis modern. Yang kelima, pengembangan keterampilan kewirausahaan. Pondok Modern Gontor memberikan perhatian khusus pada pengembangan keterampilan kewirausahaan. Melalui program-program kewirausahaan yang komprehensif, siswa dilatih untuk memiliki pemikiran kreatif, inovatif, dan mampu mengambil inisiatif dalam menjalankan bisnis. Yang keenam, jaringan alumni yang kuat. Pondok Modern Gontor memiliki jaringan alumni yang luas dan aktif. Jaringan ini tidak hanya memberikan dukungan dan inspirasi, tetapi juga membuka pintu untuk peluang kerjasama dan kemitraan bisnis yang saling menguntungkan. Terima kasih Pak Sahrani. Pemirsa sekalian, bukti sukses wirausaha alumni Gontor bisa kita ketahui melalui penjelasan berikut ini. Silakan Bu Nisa untuk bisa membacakannya. Bukti sukses wirausaha alumni Gontor diantaranya yang pertama, lembaga pendidikan. Banyak alumni Pondok Modern Gontor yang sukses dalam mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Bukti yang kedua adalah dalam dunia kewirausahaan. Banyak alumni Pondok Modern Gontor yang telah sukses dalam mendirikan usaha sendiri. Mereka menciptakan berbagai jenis bisnis, mulai dari industri makanan dan minuman, retail, teknologi informasi, hingga jasa konsultasi. Beberapa di antaranya telah berhasil memperluas bisnisnya secara nasional dan internasional. Bukti ketiga, dalam bidang industri kreatif dan digital.
Sejumlah alumni Gontor telah mencapai kesuksesan dalam industri kreatif dan digital, seperti desain grafis, animasi, musik, dan konten digital. Mereka menjadi pengusaha kreatif yang inovatif dan berkontribusi dalam pengembangan industri kreatif di Indonesia. Demikian, Pak Deden. Terima kasih, Bu Nisa ya untuk pembacaannya. Hadirin sekalian, berikutnya juga kita akan lihat berbagai keberhasilan lainnya yang telah ditorehkan oleh para alumni dari Gontor sebagai bukti Gontor berhasil membangun kewirausahaan pada guru-guru maupun santri-santrinya. Silahkan Pak Sahrani mungkin bisa menjelaskannya atau membacakan. Baik, selanjutnya bidang yang mereka berhasil diantaranya sektor keuangan. Beberapa alumni Pondok Modern Gontor telah mencapai kesuksesan di sektor keuangan, termasuk sebagai pemilik dan pengelola lembaga keuangan, perusahaan investasi, dan lembaga keuangan mikro. Mereka berperan penting dalam memfasilitasi akses keuangan dan memberikan solusi keuangan bagi masyarakat. Yang kedua, perusahaan teknologi. Sejumlah alumni Gontor telah berperan dalam industri teknologi, terutama dalam pengembangan perangkat lunak, aplikasi, dan solusi teknologi. Mereka menjadi pengusaha teknologi yang inovatif dan berperan dalam transformasi digital di berbagai sektor. Yang ketiga, industri konsultan dan pelatihan. Beberapa alumni Pondok Modern Gontor telah berhasil dalam industri konsultan dan pelatihan, baik dalam bidang manajemen, keuangan, pemasaran, maupun pengembangan sumber daya manusia. Mereka memberikan jasa konsultasi dan pelatihan kepada perusahaan dan organisasi untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi. Yang keempat, pendidikan agama dan dakwah. Banyak alumni Pondok Modern Gontor yang telah sukses dalam bidang pendidikan agama dan dakwah. Mereka menjadi pendakwah yang berpengaruh, penulis buku-buku Islam yang terkenal, dan pengajar di berbagai institusi pendidikan Islam. Baik, dengan demikian Bapak Ibu sekalian bisa kita simpulkan betapa luar biasanya hasil didikan dari Gontor, terutama terkait dengan kewirausahaan. Dalam hal ini bisa kita lihat beberapa tokoh yang sudah tidak asing lagi tingkat nasional bahkan sampai internasional yang merupakan alumni dari Pondok Modern Gontor ini. Ada Pak Din Syamsuddin, mantan ketua pengurus pusat Muhammadiyah. Ada almarhum Bapak Kiai Haji Hasyim Muzadi, mantan ketua PBNU. Kemudian ada Bapak Nurholis Majid. Kemudian juga ada MH Ainun Najib sebagai budayawan terkenal. Ada Pak Idam Khalid, Perdana Menteri atau tokoh nasional di awal-awal kemerdekaan. Kemudian yang muda ini ada penulis Negeri Lima Menara, penulis sukses yaitu Ahmad Wadi. Dan yang terakhir ada juga bisnismen sukses Sultan dari Subang yang bernama Asep Sulaiman. Ini hanya secuil tokoh yang mungkin bisa memberikan gambaran apa luar biasanya Gontor mendidik kewirausahaan untuk para alumninya. Demikian barangkali presentasi kami untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran terbaik untuk pengembangan kewirausahaan di masing-masing tempat kita. Terima kasih. Kami sampaikan, mohon maaf kiranya banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.